Hai, balik lagi nih ke channel YouTube AutoFM TV. Thank you udah klik video ini, dan kali ini Angel balik buat nge-review salah satu stok unit baru yang ada di AutoFM. Ini kalau lihat dari interiornya ini familiar banget ya. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pasti kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini, oke? And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Oke guys, ini dia mobilnya ya. Mobil Toyota Alphard G. Dia tahunnya 2019, tapi pemakaiannya tahun 2020 ya. Langsung aja nih Angel mulai ya. Untuk bagian depan, wow, ini mobilnya tuh gede banget ya. Ini gede banget, kacanya juga tuh luas banget ya. Kita langsung mulai aja nih untuk bagian lampu ya. Untuk bagian lampunya nih deh. Nih kalian bisa lihat di sini. Ini dia udah pakai ini ya, LED DRL projector headlamp nih. Untuk lampu dia semua udah LED. Untuk bagian bawah nih fog lamp. Fog lamp juga udah LED ya. Untuk lampunya ini sendiri itu dia udah auto high beam gitu. Jadi dia udah kayak menyesuaikan. Jadi udah otomatis gitulah, dia udah pinter gitu. Untuk fog lampnya nih, kalian lihat di bagian bawahnya itu tuh ada aerofinnya nih di bagian sini. Kalian lihat tuh ya. Untuk bagian depan juga udah ada sensornya ya. Tuh lihat tuh titik-titiknya, itu dia ada sensornya. Kita lanjut untuk bagian grillnya nih guys. Untuk grillnya dia pakai aksen-aksen list chrome gitu ya. Dan ini nih yang bikin Alphard ini tuh kelihatan gagah banget ya dari grillnya nih. Wow. Bagian tengah ini ada emblem Alphardnya ya. Terus di bagian depannya ini ada kamera depan. Nih kamera depannya. Untuk Alphard ini sendiri tuh dia udah 360 derajat ya. Jadi udah ada kamera depan, kamera samping, kamera belakang pun ada. Sekarang kita coba aja nih untuk kepoin bagian mesinnya. Nah, ini untuk bagian mesinnya ya, udah pasti ini kondisinya masih bagus banget. Karena ini kan mobilnya juga masih baru ya. Karena ini mobilnya tipenya 2.5G, udah pasti cc-nya itu 2500 ya. Dia 4 silinder dan dia tuh udah 16 valve DOHC ya, dia dual VVT-i. Untuk tenaganya itu 180 horsepower, itu sekitar 6000 rpm ya. Untuk torsinya itu dia 23,9 atau 4100 rpm. Sekarang kita coba lanjut lagi nih guys, lihat atasnya. Ini udah ada peredamnya juga ya. Nah, sekarang kita coba aja untuk bagian sampingnya. Nah, ini sekarang kita di bagian samping ya. Ini tuh panjang banget mobilnya, selain lebar, mobilnya itu juga panjang ya. Kita jelasin dulu nih untuk bagian bannya, bagian depannya. Untuk ban dia udah pakai ban Toyo ya, dan ini tuh masih asli nih bannya. Ini bannya udah ban premium, jadi mehong juga ya. Mobilnya mehong kan nggak mungkin bannya murah ya. Untuk ukurannya ini sendiri udah 235/50, untuk ringnya dia ring 18. Velgnya ini warnanya silver gitu, perpaduan silver sama hitam, jadi kelihatan lebih gagah ya mobil ini ya. Lanjut lagi nih guys. Dia list chrome nih, ada list chrome di bagian bawah. Tapi ini cuma di bagian kaca depannya aja ya, sampai pintu driver. Untuk bagian belakang nggak ada. Kalau bagian atas dia kebalikannya malahan. Di bagian sini nggak ada, tapi di bagian belakangnya, bagian pintu belakang sampai sono tuh udah ada list chrome-nya lagi ya. Nah, untuk spionnya juga, ini dia udah elektrik. Terus kan ini udah 360 derajat ya. Jadi di bagian bawahnya ini ada kameranya. Tuh kameranya nih. Kelihatan gak nih? Di bagian sini nih. Tuh kameranya ya. Sekarang kita coba ke bagian belakangnya lagi. Untuk tangki bensin dia ada di sebelah kiri ya. Dan dia tuh bisa nampung 75 liter. Lumayan banyak ya. Kita coba kepoin bagian belakang.
bagian belakangnya. Gede banget kan, kelihatan banget kan gedenya. Karena ini tuh dimensinya untuk panjangnya itu dia 4915 mm ya. Lebarnya 1850, terus tingginya itu sampai 1595 mm guys. Kita langsung jelasin aja nih untuk bagian belakangnya. Yang pertama itu di atas udah ada ininya, spoilernya ya. Terus dia juga udah ada high mount stop lampnya nih di bagian sini. Nih high mount stop lamp. Nih di bagian tengahnya nih ada list roomnya, gede banget list roomnya. Terus untuk lampu stop lamp belakangnya nih, ini tuh bentuknya kayak garis-garis gitu ya. Nah kan, kayak ada 2 garis, 2 atau berapa nih? 2 apa 3 nih. Terus dia juga ada kamera belakangnya ya. Kamera belakangnya tuh yang pertama di sini, ini kamera parkir ya. Ini juga ada kameranya nih kalau kalian lihat. Kelihatan gitu. Itu kameranya guys. Di bagian belakang ini ada emblem dari Toyotanya ya. Kalau bagian kiri itu ada emblem Alphard, dan di bagian kanan ini emblem dari tipenya dia, tipe G. Ini juga ada sensor ya, sensor belakang tuh. Tuh ada titik-titiknya. Keren banget kan? Nah sekarang kita coba nih kepoin untuk bagasi dari mobil Sultan ini. Dia pintu belakang tuh udah power back door ya. Nah loh, pintunya gede benar. Ini untuk jaraknya cukup tinggi ya, masih jauh. Ini untuk bagasinya, ini karena bagian belakangnya ini dilipat ya, jadi luas nih. Ini bisa naruh koper gede atau apa, ini bisa muat, dan ini mobilnya tinggi ya. Untuk bagian bawah nih kalau kalian buka bagian kiri sini, ini ada ruang penyimpanan. Ini ruang penyimpanannya guys. Tuh, emergency kit masih ada semua. Untuk ban serep ada di bagian sini kanan. Untuk bagian bagasi bawahnya ini tuh juga cukup luas ya, dan ini cukup dalam dan cukup tuh sampai sono kan. Gede lah ya. Kalau misalnya kursinya diturunin ya, space-nya cuma sedikit, cuma segini doang guys. Pintu belakang dia ada PBD ya, power back door. Jadi kalian tinggal pencet aja. Nah, ada otomatis dia. Mau dari kunci juga bisa ya. Ini kuncinya juga udah bisa buat buka pintu samping, pintu bagasi udah bisa semua. Sekarang kita coba kepoin untuk interiornya. Oke guys, ini untuk interiornya ya. Interiornya ini udah pasti mewah banget, dan dia tuh interior beige gitu ya warnanya ya. Kita mulai dulu nih untuk kursinya. Kursinya dia udah pakai leather seat nih, dan ini juga udah elektrik ya. Ini pengaturan di sini, dan ini juga udah pilot seat juga. Ini kita coba buka nih. Ini bagian bawahnya. Yuhu. Jadi kayak nyaman banget kan guys. Ini pengaturannya udah elektrik. Ini kalian kalau mau mundurin belakangnya juga udah elektrik ya. Tapi untuk slidingnya itu dia masih manual, dia belum ada electric actuation-nya. Masih manual dah. Terus di bagian ini nih, bagian kursinya ini tuh kayak ada wooden panelnya gitu ya. Ini kalau kalian buka, ini tuh buat cup holder. Jadi kalian bisa naruh di sini nih, botol atau apa gitu, kalian bisa taruh di sini. Kita lanjut lagi nih. Untuk bagian depannya. Bagian depan nih ada gitu ya. Sini ada pegangannya gitu. Ini buat pegangan. Kalau di bagian bawahnya ini ada ruang penyimpanan lagi. Ini juga bisa kalian buka, dan ini tuh wooden panel gitu ya bentukannya, motifnya. Terus di bagian pinggirnya ini silver, tapi ini tetap elegan banget deh mobilnya. Kita lanjut lagi nih. Untuk bagian atas, bagian atasnya ada AC-nya ya. Terus ini ada lampu. Lampu juga bisa kalian atur sih dari sini nih. Nyala kan? Ini bisa diatur brightness-nya, ini segini doang terangnya, atau kalau mau lebih terang lagi ini lampu baca gitu ya. Ini juga udah ada gorden-nya gitu, jadi kalau misalnya lagi siang-siang silau atau biar nggak dilihat orang dari luar, ini kalian bisa pasang. Dan ini juga udah ada inian nih sebenarnya, tray-nya. Kalian bisa pasang di sini. Random nih, kita tutup aja.
Nah ini silau. Untuk bagian atas nih, dia udah ada TV-nya. Ini untuk pipinya. Ini kalian bisa atur di sini volume, mute, menu kayak gitu. Untuk bagian atasnya lagi, nah, ini kalian bisa atur nih di sini AC-nya, AC, temperatur. Tuh. Mobil ini juga udah ada sunroofnya ya. Kita buka. Ini untuk sunroofnya luas. Gede banget sunroofnya. Ini sunroofnya bener-bener gede. Tuh, kebuka sampai sini. Jadi ini full ya. Tengah sunroofnya segitu. Kalau panas sih bisa ditutup. Untuk penutupnya ini masih manual. Sekarang kita coba nih untuk lihat ambient light-nya ya. Untuk ambient light-nya nih, kalian pencet di sini. Nah, ini warnanya sekarang kuning kan. Ini kalian bisa ganti. Ini ada 16 warna ya. Tuh. Tuh kan. Warna biru, ungu, hijau, toska, putih, hijau. Warna-warni pokoknya. Kalian bisa atur aja dari situ guys. Sekarang kita coba lihat bagian belakang. Nah ini untuk baris ketiganya ya guys. Ini bisa duduk 3 orang juga. Ini sama kursinya udah leather seat. Dan untuk legroomnya ini juga masih luas banget ya. Headroom juga masih oke. Dan bagian atasnya ini tuh lembut banget kalau kalian pegang tuh guys. Ini tuh lembut banget. Untuk bagian belakang sebelah kanan ini ada 2 cup holder ya. Kalau bagian kiri cuma 1 aja cup holdernya. Ini ada ruang penyimpanan kecil. Sebenarnya di bagian tengah juga ada cup holdernya lagi sih. Jadi kayak ada meja gitu di bagian tengah. Nih, bagian sini tuh. Kalau kalian lipat nih bisa naruh handphone, terus bisa naruh minuman lagi ya di sini. Sekarang kita coba kali ya untuk bagian driver. Ini guys, ini untuk bagian depannya ya. Ini mobilnya gede banget sumpah kacanya, jadi kelihatan semua gitu. Untuk kursinya nih ya, kita jelasin dulu nih untuk kursinya. Dia udah electric seat, udah memori juga. Nih memorinya ada di sini. Jadi kalian kalau misalnya ada yang ubah-ubah posisi duduknya, ini kalian tinggal atur di sini aja. Jadi nggak perlu repot-repot. Ini udah elektrik semua ya. Untuk maju mundurnya juga udah elektrik. Nah, kita langsung jelasin untuk bagian sampingnya dulu. Ini kan tadi udah ada memory seatnya ya. Terus untuk ininya, handle pintunya itu dia pakai list chrome gitu warnanya. Untuk kaca dia semuanya udah auto ya. Semuanya udah auto. Di sini juga udah kayak soft touch gitu bahannya, jadi kayak enak. Terus di sini ada trim-trim kayunya gitu, tapi di pinggirnya tuh warna silver ya. Ini perpaduan warna beige terus black gitu sama trim kayu. Untuk spion kan dia udah elektrik ya, jadi pengaturannya ada di sini nih. Di bagian bawah lagi-lagi ini ada cup holdernya, tapi di bagian atas juga ada cup holdernya guys. Nih, kalau kalian slide tuh bisa dibuka, ada cup holdernya. Agak kecil sih, tapi lumayan lah. Bagian samping nih, start stop engine ada di sini nih, bagian ini bagian kanan ya. Terus ini tuh buat power door-nya. Kan tadi itu bagian belakang tuh pintunya kan udah itu ya, electric slide door ya. Tapi kalau misalnya kalian mau matiin itu bisa di sini nih. Ada di bagian samping sini. Terus bagian bawahnya lagi nih ada ruang penyimpanan gitu buat koin-koin, itu bisa. Ini juga udah ada pegangannya. Lebih aman jadinya ya. Bagian bawahnya lagi ini ada tuas buat buka. Yang pertama itu ada tuas buat buka ini kap mesin, terus ada tuas buat buka tangki bensin. Kita lanjut lagi. Untuk bagian depan, speedometer dia udah keren banget tampilannya. Mobil ini kilometer masih 7.000. 2019, pemakaian 2020. Untuk setirnya ini dia tuh wooden panel gitu ya, tapi udah dilapisin kulit juga. Jadi ini enak banget dipegangnya, udah empuk. Ini kalian bisa atur nih buat head unitnya nih, volume kayak gitu. Terus kalian nih buat atur nih tuh speed, eco, indikator, buat di speedometernya, tampilan informationnya. Terus untuk limitnya kalian bisa atur di bagian bawah sini.
Kalau yang bagian kanan itu pengaturan lampu jauh, lampu sen. Bagian kiri kayak biasa, ini untuk wiper. Oh ya, kalau Alphard ini tuh wiper belakangnya tuh ada di atas ya, jadi nggak kelihatan kayak di depan gini kan dia normal ya. Kalau bagian belakang tuh ada di atasnya, di bagasinya. Ini kalian bisa atur juga nih untuk brightness. Nih, instrumen panel light-nya. Kalau keterangan kalian bisa kecilin. Terus ini buat odo tripnya. Oh, ini buat tambahan-tambahan aja sih. Untuk mobil ini juga pengaturannya belum elektrik ya. Jadi situ masih manual tapi guys. Sekarang kita lanjut aja nih untuk bagian head unit. Oke guys, kita lanjut nih untuk head unitnya. Head unit dia udah lumayan besar ya layarnya. Terus ini juga udah touchscreen. Udah touchscreen nih. Ini udah, kalau home kalian pencet ini aja. Ini udah support Navi juga ya. Ini kalau buat volume, buat matiin, mute. Udah bisa buat aux, tuh aux, terus USB juga bisa ya guys. Di bagian tengahnya lagi ini ada ruang penyimpanan kecil gitu. Nah ini bagian kanan ini ada tombol buat lampu hazard ya. Ini untuk pengaturan AC-nya di bagian sini. Ya kayaknya udah triple zone deh guys. Ini udah bisa auto ya. Ini auto, kalian pencet. Low, anginnya mau segede apa, kalian bisa atur semuanya di sini. Terus semua masih dingin, masih berfungsi semua pokoknya. Kita lanjut lagi nih ke bagian bawahnya nih, deket persnelingnya ini. Ini tuh pakai aksen wooden gitu ya, jadi keren banget deh. Terus ini tuh glossy gitu deh guys. Tapi ini tetap soft touch gitu ya, pas di bagian persnelingnya. Untuk transmisi dia udah automatic. Ini kalau kalian buka slide, ini ada ruang penyimpanan lagi, dan ini tuh lembut juga dalamnya nih kalau kalian pegang. Kalau ini buat parkir ya, terus ini hold. Tuh, ini buat eco modenya. Ini juga bisa nih buat itunya ya, heater seatnya. Cuman kan kayak di Indonesia tuh panas ya, ini kalau kalian mau atur nih. Ini buat kursinya, nah ini buat kursi kanan, yang buat kiri. Jadi tuh di sini tuh kayak anget gitu jadinya deh. Kalau yang di bagian biru yang dingin ini juga keluar anginnya. Nah, tau kan? Jadi dingin deh pokoknya. Kita lanjut lagi. Kalau kalian buka di sini, ini ada 2 cup holder lagi. Jadi ini cukup banyak ya mobilnya cup holdernya. Kita buka nih bagian sini, bagian cool box-nya. Tada. Itu bisa buka dari 2 sisi gitu guys. Tuh, ada 2. Tuh, bisa buka dari sini. Tapi dari sini juga bisa. Keren kan? Nah ini di bagian sini nih, ini bisa buat ini ya, fast charger gitu. Terus kalau kalian buka dalamnya lagi, ini ada ruang penyimpanan, dan ini cukup besar ruang penyimpanannya. Ini bisa dijadiin ini juga ya, armrest gitu. Dan ini udah soft touch semua, jadi enak banget. Dan ini luas ya. Untuk pengaturan kursi passengernya nih ya, ini juga udah elektrik nih. Udah elektrik tuh. Pokoknya ini udah elektrik semua deh kursinya. Sekarang kita coba nih lihat untuk bagian dashboardnya dulu ya. Untuk dashboard ini dia udah soft touch tuh, empuk banget. Udah soft touch nih, udah soft touch guys. Dan ini panjang banget. Bagian sini dia ada tetap ada aksen wooden panelnya lagi. Terus tetap ada ininya ya, aksen silver gitu. Nah ini juga buat cup holdernya, cuman beda sama yang di bagian driver ya. Kalau bagian sini, nah ini biasanya isinya buku-buku. Ada sih bukunya lengkap, kunci serap ada, pokoknya semuanya ada. Kalau kalian beli di Autofam itu lengkap semuanya guys. Kita ke bagian atas. Untuk bagian atasnya nih ya, ini masih plastikan juga sih. Ini tuh kalau kalian buka, ada kacanya, tapi kacanya nggak terlalu besar ya. Cuman udah ada lampunya, jadi makin terang. Ini spionnya. Kalau kalian ini, nah ini tuh buat kamera belakang. Kalian ingat kan kamera belakangnya tadi yang ada di bagian kaca belakang? Nah tampilannya tuh ini guys. Tapi kalau kalian nggak mau pakai, ini bisa dimatiin. Tuh, pokoknya kayak gitu. Di bagian atas ini ada buat kacamata ya. Ini buat
pintunya nih. Buka pintunya ada di sini tuh, udah elektrik. Body close juga ada di sini ya, pokoknya ada di sini. Ini juga ada 2 lampunya. Lampunya segini nih guys terangnya. Nah kalau bagian atasnya ini dia bukan sunroof ya, dia lebih ke panoramik gitu. Ini kalian bisa buka. Iya. Nah ini kebukanya cuma segini doang ya. Buat sirkulasi udara kali ini. Ini juga masih manual ya kalau nutup ini guys. Tutup aja. Oke, jadi gimana guys? Kalian kan udah lihat nih eksterior interiornya masih bagus, masih mulus, dan ini keren banget. Kalau kalian beli ini bener-bener nyaman banget guys. Nah jadi gimana nih guys, kalian udah ngeliat kalau kalian punya mobil ini tuh kalian kayaknya mungkin gak mau ganti-ganti mobil lain ya. Perjalanan jauh juga tetap nyaman. Terus ini sunroofnya juga gede banget guys. Untuk pajak mobil ini sendiri itu di angka 18 jutaan ya. OTR-nya juga mesti 900-an, tapi kalau misalnya mobil ini baru beli itu harganya sampai 1M lebih guys. Buat kalian yang penasaran sama harga pastinya, kalian bisa langsung cek di website kita di www.autofame.net. Atau kalian juga bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Jangan lupa ya guys, buat di follow Instagram Angel @angel_autofame. Terus yang terakhir nih, kalian jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel ini. Bye!